Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Daily Podcast yang menyajikan bincang seputar info viral tiap hari. Bersama rekan-rekan di studio, inilah Daily Podcast untuk Anda. Hai, selamat datang kembali di podcast kita. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik, yaitu dampak tarif impor resiprokal yang dikenakan oleh Presiden Trump terhadap ekonomi Indonesia. Betul banget, Fred. Perang dagang antara AS dan Cina sudah berdampak ke banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satunya, tarif 32% yang diberlakukan AS terhadap Indonesia. Itu kan cukup mengkhawatirkan, terutama karena rupiah sempat jatuh ke level terendah sepanjang sejarah. Iya, memang mengkhawatirkan. Bahkan, harga saham juga terkena imbas. IHSG anjlok hingga 22,46% sejak Prabowo dilantik. Dan menurut analisis, tarif ini berpotensi memperburuk defisit perdagangan Indonesia, terutama dengan Cina. Itu benar. Seiring dengan melemahnya rupiah, bisa jadi banyak sektor yang terguncang ya. Misalnya, industri yang sangat bergantung pada impor bahan baku. Mereka pasti merasakan beban yang lebih besar. Iya, menurut data BPS, bahan baku dan barang penolong menjadi kategori impor terbesar. Kalau rupiah terus melemah, biayanya akan makin tinggi, dan itu bisa berdampak pada perusahaan yang sudah cukup terbebani. Bahkan, sektor manufaktur juga mulai terasa dampaknya. Sudah ada laporan yang menyebutkan kalau lebih dari 40.000 pekerja di sektor ini terkena PHK sejak awal 2025. Betul. Ini menunjukkan bahwa dampak perang dagang ini cukup signifikan dan mungkin akan terus berlanjut. Bahkan, prediksi ekonomi Indonesia tahun ini hanya 4,9%, lebih rendah dari proyeksi pemerintah yang 5,2%. Sektor ekspor juga enggak luput dari dampak tarif resiprokal ini kan? Banyak produk Indonesia, seperti elektronik dan tekstil, bisa jadi kurang kompetitif di pasar AS karena tarif yang lebih tinggi. Iya, dan itu bisa mengurangi surplus perdagangan yang selama ini Indonesia nikmati dari ASS. Padahal, ASS adalah salah satu tujuan ekspor terbesar Indonesia setelah Cina. Tapi ada sisi positifnya juga, Fred. Mungkin Indonesia bisa berusaha lebih keras untuk mencari pasar alternatif selain AS, seperti negara-negara Asia Tenggara atau Eropa. Setuju, Din. Pemerintah mungkin juga harus memperkuat kebijakan untuk menjaga daya saing produk dalam negeri. Apalagi kalau ada ancaman barang dumping, terutama dari Cina. Nah, itu bisa jadi langkah penting untuk memitigasi dampak yang lebih buruk. Kalau China juga terkena tarif dari AS, mereka mungkin akan mencari pasar baru dan Indonesia bisa jadi salah satu tujuannya. Itu menarik. Kalau dilihat dari semua dampak yang ada, apa sih yang paling mengkhawatirkan menurutmu? Menurut saya, yang paling mengkhawatirkan adalah dampak jangka panjangnya pada industri dalam negeri dan pengangguran. Jika PHK terus terjadi dan produk Indonesia semakin sulit bersaing, ini bisa merusak perekonomian secara keseluruhan. Iya, itu masalah besar. Jadi, bagaimana menurutmu kita harus bersiap menghadapi dampaknya? Saya rasa diversifikasi pasar ekspor dan meningkatkan daya saing produk lokal adalah langkah yang sangat penting. Pemerintah juga harus memastikan kebijakan yang tepat untuk mendukung industri dalam negeri. Setuju. Ini memang tantangan besar, tapi juga peluang untuk memperbaiki ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Terima kasih, Din, sudah berbagi insight yang sangat berguna. Itulah bincang ringan kami edisi kali ini. Sampai jumpa pada edisi selanjutnya dan terima kasih.